Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama Bapak masih di pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-6 ya. Nah, namun sebelum mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, kalian dapat mengetahui macam-macam sendi, ya. Yang kedua, kalian dapat mengenal gerakan otot dan cara menjaga serta merawat otot tersebut. Nah, yang ketiga, kalian dapat menemukan ide pokok, ya. Nah, yang keempat, kalian dapat mengetahui atau bisa membuat gambar cover ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tayangan berikut ini. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membahas terkait dengan ide pokok ya. Kita akan menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok ya. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan ya dalam membuat cerita berdasarkan ide pokok. Yang pertama itu, catatlah informasi penting yang disampaikan dalam teks. Nah, ini penting ya. Kemudian yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Ya, ini juga penting yang kedua. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut ya. Kemudian yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi penting dari teks. Nah, yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut ya. Ini ada 6 langkah yang harus kalian perhatikan dalam menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok ya, terutama teks yang disampaikan secara lisan ya. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang ide pokok ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sendi ya. Ya. Mungkin dari antara kalian ada yang sudah tahu apa itu sendi dan bagaimana fungsinya. Nah, baik anak-anak, mari kita lihat ya. Sendi itu merupakan bagian dalam tubuh sebagai tempat bertemunya dua tulang. Ya, itu sendi. Sendi jadi tempat pertemuan antara kedua tulang ya, yang saling berhubungan. Lalu apa fungsi sendi? Ya. Sendi berfungsi menghubungkan tulang-tulang di dalam tubuh sehingga dapat digerakkan. Jadi tulang-tulang dalam tubuh bisa dihubungkan yaitu dengan sendi ini ya. Ketika ini sudah dihubungkan, maka tulang dalam tubuh kita dibantu dengan otot akan mengalami apa yang namanya pergerakan ya. Jadi itu nah ya. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang pengertian sendi. Sekarang kita akan melihat apa saja sendi-sendi itu. Mungkin dari antara kalian ada yang sudah tahu ya. Sendi-sendi pada tulang ya, dan macam-macam gerak otot. Nah, ya itu kita lihat itu tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Nah, mari kita lihat nama-nama sendi dalam tubuh kita ya. Ini bentuk rangka manusia. Yang pertama kita lihat sendi putar. Nah, sendi putar itu dapat digerakkan memutar. Jadi posisinya berada di leher ya. Di leher antara kepala dan badan kita ya. Tepat di tengah-tengah. Jadi ini bisa digerakkan berputar ya. Kalau anak-anak bisa dicoba untuk digerakkan kepalanya berputar ya. Kemudian yang kedua, sendi engsel. Ya, sendi engsel itu berfungsi untuk dapat digerakkan ke satu arah. Ini lihat posisinya itu berada di
tangan kita. Ya, kalau kita angkat atau goyangkan tangan kita itu, kita bisa lihat ada sendi engsel yang bekerja di situ ya. Kita lihat posisinya. Kemudian yang ketiga, sendi peluru. Nah, sendi peluru ini dapat bergerak ke semua arah. Nah, kita lihat posisinya itu berada di tulang paha ya. Antara tulang paha kita lihat. Kalau kita lihat posisinya. Kemudian yang keempat, sendi plana. Nah, sendi plana ini berada tepat di pergelangan tangan kita ya. Pergelangan tangan, antara tangan dan telapak tangan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dia dapat digerakkan kedua arah. Nanti anak-anak bisa dicoba sendiri ya. Kemudian yang kelima, sendi geser. Nah, sendi geser ini kita lihat posisinya berada pada kurang lebih pada tulang kaki kita dengan kaki kita yang bagian bawah ya. Kita lihat berada di pertengahannya. Dan di situ menghubungkan tulang kering kita ya. Dia dapat digerak dengan menggeser ya, hanya dapat menggeser dia. Jadi kalau anak-anak bisa dicoba atau bisa mencoba ini, silakan ya. Kita bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan berbicara tentang cara menjaga dan merawat otot ya. Mari kita lihat yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Nah, ini perlu diperhatikan ya, supaya otot kita tidak mengalami gangguan ya. Yang kedua, kita lihat melakukan peregangan dengan beberapa gerakan sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi kalau anak mau melakukan kegiatan, harus lakukan peregangan ya. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, ini perlu juga dilakukan agar otot kita terjaga ya. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengonsumsi sedikitnya air 6 gelas ya, air putih sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Jadi kurang lebih atau minimalnya 6 gelas dalam satu hari. Ini perlu dikonsumsi ya, atau diminum air putih ya. Kemudian yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, ini berkaitan dengan pola makan kita. Mari kita perhatikan kembali pola makan kita ya, apakah bergizi atau belum ya. Kemudian yang keenam, meringankan nyeri otot dengan menggunakan krim otot. Jadi kalau ada krim otot ketika anak-anak atau kita melakukan kegiatan yang memang menguras tenaga, wajib kita untuk meringankan nyeri otot ini dengan menggunakan krim otot ya. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah berbicara tentang menjaga dan merawat otot. Sekarang kita berbicara tentang unsur-unsur cover. Yang pertama kita lihat di situ judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, ini kalian perlu perhatikan ya ketika membuat cover. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian jangan lupa nama penulis, identitas penerbit, gambarnya juga harus menarik ya, ini juga sangat berpengaruh ya. Kemudian sinopsis isi buku pada cover belakang. Sinopsisnya kalau buat cover harus dibuat ya. Kemudian yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Nah, ini beberapa unsur-unsur dalam menggambar cover sebuah buku ya. Nah, baik anak-anak, demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan ini? Menyenangkan bukan? Ya, sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan secara bersama-sama ya. Yang pertama, kita tadi sudah pelajari tentang macam-macam sendi ya. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi plana, dan sendi geser ya. Kita tadi sudah pelajari secara bersama-sama ya. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan gerakan otot tadi ya, kita sudah pelajari bersama-sama. Kalian bisa lakukan di rumah ya, bagaimana cara merawat dan menjaga otot-otot kalian ya. Kemudian yang ketiga, menemukan ide pokok. Nah, menemukan ide pokok ini sudah kita pelajari hampir setiap pembelajaran ya. Kalian tinggal mengulangkan kembali pembelajaran tentang menemukan, cara-cara menemukan ide pokok ini tersebut ya. Kemudian menggambar cover ya, cover terutama cover buku ya, itu sudah sering kita pelajari. Kalian tinggal di rumah silakan mencoba untuk menggambar cover tersebut ya. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Dadah.